Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam semangat belajar hebat bareng Pak Rahmat ya. Kali ini kita akan belajar mengenai tema 1, subtema 2, pembelajaran 2 yang ada pada buku tema 1. Baik, nah perhatikan teks berikut. Fokus pembelajaran kita kali ini adalah materi PPKN, matematika, dan SPDP. Tujuannya, setelah anak-anak membaca soal, siswa mampu menyebutkan bentuk operasi hitung campuran distributif dengan benar. Kemudian yang kedua, setelah menentukan bentuk operasi hitung campuran, siswa mampu menyelesaikan soal dengan benar. Nah, ini adalah di antara tujuan pembelajaran yang hendak kita capai. Dan yang terakhir, yang keenam itu, dengan menggunakan bantah liat, lilin malam atau adonan plastisir, siswa akan mampu membuat patung dengan rinci. Oke, baik. Perhatikan ya. Ayam adalah unggas yang biasa dipelihara untuk diambil telurnya. Memelihara ayam diharapkan dapat memberikan penghasilan dan memenuhi kebutuhan pemiliknya seperti kebutuhan telur dan daging. Pernahkah Ananda mengunjungi peternakan ayam? Nah, ada yang pernah mengunjungi peternakan ayam? Kira-kira di sana anak-anak akan menjumpai apa saja? Oke ya, kalau kalian pernah pergi ke sana, apa yang kamu temui di sana? Bagi yang belum, silakan bisa bertanya dengan temannya yang sudah pernah berkunjung ke peternakan ayam. Anak-anak, perhatikan, ayo membaca. Membaca apa, Pak? Nah, ini adalah Pancasila. Pahami lagi ya terkait dengan Pancasila tersebut. Apa bunyinya? 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, anak-anak, diharapkan anak-anak tidak hanya hafal Pancasila ini, tapi harapannya anak-anak bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari Ananda semua. Baik, berikutnya. Nah, kita baca ya. Perhatikan teksnya. Pak Rahmat akan membacakan sedikit dari teks tersebut. Anda perhatikan teksnya sambil dicermati. Santi sangat sedih. Ayahnya baru saja bercerita bahwa penduduk setempat mengeluhkan keberadaan peternakan ayamnya. Mereka tidak tahan dengan bau yang berasal dari peternakan ayamnya. Santi bingung. Peternakan ayam Santi adalah peternakan keluarga. Usaha dari peternakan dapat menghidupi keluarga dan membiayai sekolahnya. Santi memiliki peternakan ayam petelur. Secara teratur, ia mengirimkan telur ayamnya ke pasar untuk disimpan di salah satu toko di sana. Santi tidak mau peternakan ayamnya digusur. Ia akan berusaha agar penduduk mau menerima keberadaan peternakannya. Apapun yang terjadi, Santi akan membela keluarganya agar peternakannya tetap beroperasi. Nah, anak-anak, bacaan tersebut coba anak-anak kaitkan dengan sila keempat Pancasila. Ayo, apa bunyi sila keempat? Siapa yang masih ingat? Pak Arhad beritahu ya. Bunyi sila keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Baik, setelah ini, sekali lagi, Pak Rahmat minta anak-anak kaitkan teks tersebut dengan sila keempat Pancasila. Nah, kita lihat
Oke, apa pendapatmu tentang Santi anak-anak? Apa pula pendapatmu tentang sikap penduduk? Apa yang sebaiknya Santi lakukan dalam menghadapi masalahnya? Apa yang sebaiknya penduduk lakukan terhadap keberadaan peternakan ayam? Nah, silakan beri tanggapan secara positif. Pak Rahmat, saya berpendapat bahwa Santi adalah orang yang seperti ini. Nah, silakan anak-anak berilah tanggapan tentang Santi terkait dengan teks yang tadi anak-anak cermati. Baik, berikutnya adalah, nah, Pak Rahmat beri gambaran. Berikut adalah contoh pelaksanaan sila keempat. Tidak memaksakan keinginan, bermusyawarah, mengutamakan kepentingan orang banyak, dan tentunya menjalankan keputusan yang telah disepakati bersama. Jadi, anak-anak silakan ya, sekali lagi dicoba kaitkan teks tadi, kemudian tanggapan tadi, dan inilah gambarannya. Anak sekali lagi bisa berpendapat dan menulis apa yang anak-anak temukan. Anak-anak, setelah anak menyampaikan tulisan terkait dengan tanggapan atas teks Santi dan peternakan ayamnya, anak-anak lihat gambarnya ya. Ini ada gambar apa saja? Ada gambar ayam, ini gajah ya, kemudian ini bebek. Nah, maksud Pak Rahmat adalah ini adalah gambar patung. Anak-anak diharapkan bisa berkreasi membuat patung. Nah, membuat patung dengan bahan apa saja? Tentunya bahan yang umum digunakan biasanya kayak batu, kayu, tanah liat, dan lain sebagainya. Namun, di sini anak-anak diharapkan bisa membuat patung dengan bahan yang mudah didapat di sekitar kalian. Contoh, misalnya dengan sabun mandi yang batangan ya, dibuat patung. Kalau kalian tinggal di kota, tidak bisa menjumpai tanah liat. Kalau di desa, tanah liat sangat banyak sekali. Jadi, bisa membuat patung dengan tanah liat ya. Kemudian apalagi ya? Oh, dengan plastisin juga bisa. Itu anak bisa membuat patung dengan bahan-bahan yang mudah didapat oleh anak-anak. Tapi, agar anak-anak bisa membuat patung dengan mahir dan hasilnya bagus, anak-anak harus sering berlatih ya. Jangan bosan-bosan untuk berlatih. Namun, di era pandemi ini, berlatihlah dengan tetap menjaga dan melaksanakan prokes ya. Jaga kesehatannya, jaga imunitasnya, jaga aman, dan lain sebagainya. Baik, berikutnya adalah ayo berlatih. Nah, berlatih apa? Kita berlatih menyelesaikan soal matematika. Perhatikan. Ayo, jawaban mana yang betul dari permasalahan yang Pak Guru tampilkan di sini? Ya, silakan dicermati. Udin membantu ibu membuka belanjaan. Di dalam tas terdapat 2 botol kecil susu, masing-masing berharga Rp1.500. Kemudian, Udin menemukan 2 kardus kecil telur, masing-masing berharga Rp10.000. Perhatikan, operasi hitung mana yang menunjukkan besarnya uang yang dibelanjakan ibu? Kira-kira yang betul mana ya? Ada 2 botol kecil susu masing-masing seharga Rp1.500.
Ada 2. Kemudian ada 2 lagi kardus kecil telur, masing-masing seharga 10.000. Nah, permasalahan tersebut yang ditampilkan di dalam teks merupakan bentuk operasi hitung anak-anak ya. Anak-anak bisa menuliskan di sini jawabannya yang mana. Setelah itu, anak-anak selesaikan soalnya. Baik, Pak Rahmat berikan contoh ya. Dalam mengerjakan soal ini, sekali lagi, misal soal yang 15 dikurangi 16 dibagi 2. Nah, di sini anak-anak harus bisa menyelesaikan soal dengan baik. Jangan sampai salah. Ya. Ini termasuk operasi hitung bilangan bulat. Nanti akan dijelaskan di sesi tersendiri agar anak-anak bisa lebih paham dalam menyelesaikan soal operasi hitung campuran bilangan bulat. Oke, kita lanjutkan dulu ya. Kita lakukan salah satu soal. Kita kerjakan maksudnya ya. Salah satu soal yang ada. 15 dikurangi 6. 15 dikurangi 16 dibagi 2. Hasilnya berapa ya? Nah, anak-anak, kalau anak-anak menjumpai soal yang bentuknya seperti ini, ya, 1, 2, 3, 4, dan 5, anak-anak kerjakan dulu yang merupakan perkalian, urutannya kali bataku, kali bagi tambah kurang. Contoh, di soal 15 kurangi 16 bagi 2, ini kan ada pengurangan, ini ada pembagian. Yang dikerjakan dulu adalah pembagiannya. Maka 15 dikurangi di dalam kurung ya, misalnya 16 bagi 2 sama dengan 8. Berarti 15 dikurangi 8 sama dengan 7. Oke? Lain lagi, anak-anak jika menjumpai soal seperti ini. 8 dikali dalam kurung 2 tambah 6. Berarti yang dikerjakan dulu adalah yang ada di tanda kurung terlebih dahulu. 8 dikali 2 tambah 6 berapa? Oh, 2 tambah 6, 8. Berarti 8 dikali 8 sama dengan 64. Loh Pak, kalau menjumpai soal yang 8 tambah 4 kali 6 dikurangi 4, itu yang mana dulu yang dikerjakan? Nah, yang dikerjakan dulu yang mana ya? Anak harus sekali lagi pahami bahwa kali bataku, kali bagi tambah kurang, atau dalam bahasa Jawanya ada juga menyebut pipolondo, ping poro lan sudo ya. Itu dulu waktu Pak Rahmat belajar saat SD seperti itu. Nah, kita coba ya. 8 tambah 4 kali 6 dikurangi 4. Oh, 8 tambah 4. Dulu Pak, bukan, tapi 4 kali 6 berapa? 4 kali 6, 24. Betul kan? Betul, berarti 8 ditambah 24 dikurangi 4. 8 tambah 24 adalah 32 ya. Nah, 32 dikurangi 4 sama dengan 28. Jelas anak-anak? Sekali lagi, terkait dengan operasi hitung bilangan bulat, nanti akan dijelaskan di sesi tersendiri. Oke, sekali lagi, di sesi tersendiri. Dan anak-anak agar mahir mengerjakan matematika adalah juga harus sering berlatih. Seperti anak-anak berlatih membuat patung. Jelas ya? Baik, anak-anak, ingat. Ini, dalam mengerjakan operasi hitung bilangan bulat khususnya, selesaikan operasi dalam kurung dulu.
selesaikan perkalian dan pembagian, baru selesaikan penjumlahan dan pengurangan. Ini idealnya seperti ini aturannya ya. Jadi, walaupun anak tahu aturannya, harus sering-sering berlatih. Sekarang, selesaikan soal berikut. Pak Rahmat beri gambaran satu soal. Pak, 16 tambah 4 kali 2 hasilnya berapa? 40. Adakah yang jawab 40? 24. Adakah yang menjawab 24? Nah, sekali lagi anak-anak, kerjakan dulu kalau menjumpai penjumlahan dan perkalian. Kerjakan dulu yang perkaliannya. 16 ditambah 4 kali 2 berapa? Oh, 4 kali 2 8. Berarti 16 tambah 8. Hasilnya adalah 24. Jadi yang betul 24, bukan 40. Tepuk tangan untuk anak-anak ya. Baik, itu sekali lagi nanti akan dibahas di sesi tersendiri ya terkait dengan operasi hitung ini. Oke, anak-anak, terima kasih. Sukses selalu untuk anak-anak. Mari saling memotivasi dan menginspirasi demi kebaikan negeri. Dan jangan lupa jaga kesehatan. Semoga Bapak Ibu semua di rumah dan anak-anak semua selalu diberikan kesehatan, diberikan keselamatan, dan semoga pandemi segera berlalu sehingga anak-anak dan keluarga bisa beraktivitas kembali dengan baik, tentunya demi generasi yang lebih baik. Selamat belajar anak-anak ya. Jangan lupa tetap semangat